Hari ini subtemanya adalah penghalang-penghalang di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita semua rindu pasti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi ya percayalah selalu ada penghalangnya. Ya, tidak mungkin iblis itu mau berdiam diri kita dekat dengan Tuhan. Ya, yang pertama pasti iblis tidak akan senang. Lalu dia akan memakai berbagai cara untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan dari gereja adalah Yesaya 59. Kita baca mulai dari ayat yang pertama, Saudara ya. Yesaya 59 ayat 2 sebenarnya, tapi saya pengen kita baca satu perikop. Kita baca bersama 1 2 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak untuk dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua berkata di sana, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang pertama, coba kita balik dulu ke ayat yang pertama, saudara. Mari kita pahami bersama. Saya banyak menemukan orang Kristen yang berkata, Bu, saya itu udah doa loh. Saya itu udah puasa loh, Bu. Saya itu sudah melakukan ini dan itu. Tapi kenapa saya belum menerima jawaban? Yang pertama yang harus kita mengerti, firman Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan tetap Tuhan. Dia berkuasa, yes. Dia sanggup menjawab doa kita, amin. Dia sanggup mengubah keadaan kita, pasti. Makanya firman ini berkata sesungguhnya Tuhan tuh gak pernah berubah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya, dia sanggup menjamah, dia sanggup melakukan segala perkara yang dia mau. Ya, dan dikatakan tangan Tuhan tuh tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu dari segala dosa, dari segala pergumulan, segala tantangan, dan juga pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekalipun banyak orang Kristen tuh yang nggak tahu diri, sorry ya. Ya, Tuhan tuh nggak dengar doa saya. Tuhan mau dibilang tuli loh. Saya tuh yang pertama marah kalau ada orang Kristen yang bilang, Tuhan tuh enggak dengar loh Bu doa saya. Saya mau tanya, Tuhan dengar enggak? Enak aja ngomong Tuhan enggak dengar. Tuhan itu dengar. Jangan pernah ada yang bilang Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Ya, marah saya kalau dibilang Tuhan tidak mendengar. Tuhan itu telinganya enggak kurang panjang. Bahkan di dalam hati pun yang kita ngomong di dalam hati Tuhan mendengar. Jadi jangan bilang Tuhan tidak dengar, saudara. Belum engkau ucapkan saja, masih dari hatimu Tuhan mendengar suara hatimu. Bahkan enggak usah suara hati, Alkitab bilang bahasa air mata juga Tuhan tahu. Jadi mulai hari ini jangan bilang Tuhan tidak dengar doa saya. Seringkali kita orang Kristen salah ngomong. Tuhan belum dengar. Enak aja Tuhan belum dengar, Tuhan tidak mendengar, apalagi gitu ya. Ayat ini berkata, coba kita kembali, ya sebenarnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang dan juga bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar. Dia tetap mendengar, tetapi ayat yang kedua berkata di sana apa? Sesungguhnya apa? Ayat yang kedua tolong, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara dikatakan di sini, nah kalau orang mau berdoa sebesar apapun engkau mau berdoa, mungkin disertai dengan doa puasa, kalau hubungan kita terpisah dari Tuhan, maka percuma. Makanya saya melihat banyak kehidupan orang Kristen tuh nggak berubah-berubah. Keadaannya stuck di situ. Dia pede, dia pikir dia ke gereja tiap minggu, dia berdoa, dia melakukan mungkin persembahan perpuluhan, dia pikir Tuhan udah seneng.